yang sangat interest untuk menonton video saya itu ternyata lebih banyak makhluk gaib daripada manusianya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara subscriber yang saya hormati. Ada suatu keunikan tersendiri di dalam video yang telah kami upload selama ini. Ternyata yang lebih banyak menonton video kami ini adalah makhluk-makhluk gaib dari berbagai kalangan yang tentu kita tidak dapat melihatnya. Subscriber yang mereka berikan banyak sekali, dan juga komentar-komentar yang mereka tulis di kolom komentar. Tulisannya tentu tidak dapat kita lihat karena di dalam kolom komentar video saya sangat putih dan bersih. Tidak ada tulisan dari kalangan manusia, kosong. Namun apabila ada orang yang tembus pandang akan dapat dilihatnya. Ternyata banyak sekali komentar-komentar dari kalangan makhluk-makhluk gaib yang memberi komentar terhadap video saya yang telah mereka tonton. Ada tulisannya seperti tulisan Arab, ada seperti tulisan Sanskerta, seperti tulisan Cina, Korea, Jepang, dan tulisan-tulisan orang-orang terdahulu, bengkok-bengkok, berlingkuk-lingkuk, berliuk-liuk, yang sulit kita baca. Dan memang kita tidak bisa membacanya. Tetapi bila kita lihat secara kasat mata, tidak ada, kosong saja. Kenapa? Yang sangat interest untuk menonton video saya itu ternyata lebih banyak makhluk gaib daripada manusianya. Barangkali Anda akan mengatakan itu halusinasi. Ya, memang halusinasi. Karena pada makam-makam tertentu, tentu itu tidak bisa dikatakan halusinasi ketika ada orang yang mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib. Bahkan pada makam-makam khusus, bil khusus, terkhusus sekali, ada orang yang mampu berkomunikasi dengan rohani, para guru-guru, rohani, wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi orang awam, walaupun dia mempunyai pendidikan tinggi sekalipun, dia tidak akan bisa memahami persoalan-persoalan seperti ini. Karena di perguruan tinggi itu yang dilatih adalah masalah-masalah kognitif, intelektual, bukan masalah zoh. Tidak ada satupun perguruan tinggi di muka bumi ini yang melatih dan mendidik zoh. Pendidikan tentang zoh ini tidak ada secara formal. Tetapi mengenai wilayah pendidikan yang bersifat afektif ada. Misalnya di perguruan tinggi kesenian, seni rupa, seni musik, seni tari, itu yang dilatih wilayah afektif.
tidak sekedar kognitif saja, tapi lebih dominan wilayah afektif. Misalnya fakultas teknik yang dilatih wilayah psikomotorik tentang keterampilan dan lain sebagainya. Tetapi yang berkaitan dengan sains, yang berkaitan dengan masalah-masalah ilmu sosial, yang dilatih itu lebih dominan adalah wilayah kognitif. Ketika kita masuk ke dalam alam gaib, ketika masuk ke dalam alam rohani, itu tidak wilayah kognitif. Sehingga bagi orang yang lebih menonjolkan wilayah kognitif ini, dia akan mengatakan halusinasi. Betul, dari perspektif keilmuannya itu adalah halusinasi. Tetapi ketika masuk kita ke dalam wilayah afektif, wilayah zoh, kita tidak bisa mengatakan itu halusinasi. Cuman untuk sampai ke tingkat makam zoh ini memang sangat sedikit orang, tidak banyak orang. Jadi kita menilai sesuatu itu dari perspektif diri kita sendiri, itu bisa saja dilihat dari latar belakang pendidikan kita itu sendiri, dilihat dari wilayah apa yang cenderung dimasukinya. Nah, untuk video saya ini tidak bisa dianalisa dari sudut kognitif. Nah, ini masalah percaya atau tidak percaya terserah saja kan, karena ini bukan masuk ke dalam rukun iman. Nah, jadi kalau dikatakan itu halusinasi, ya itu halusinasi kan. Kalau kita lihat dari perspektif kognitif gitu. Nah, ini adalah sebuah katakanlah ini sebuah candaan-candaan saja untuk menunjukkan bahwa video-video yang saya tampilkan selama ini yang berkenaan dengan tauhid, berkenaan dengan ma'rifat, berkenaan dengan tasawuf, itu memang sangat sedikit yang ditonton orang. Namun alhamdulillah subscribernya semakin hari semakin bertambah. Artinya pengunjungnya semakin hari semakin bertambah. Ikhwanul muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan ini tidak lain hanyalah sebuah candaan saja. Karena kalau tidak demikian kita terlalu serius untuk mengikuti masalah-masalah yang bersifat kerohanian, yang bersifat wilayah zoh. Jadi sulit, tidak banyak orang yang bisa masuk ke dalam wilayah zoh. Untuk mengikuti pengetahuan tentang wilayah zoh ini juga sangat sedikit sekali. Tidak banyak orang. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang zoh, merasakan hudurnya Allah, merasakan melihat Allah seperti ihsan itu, memang tidak banyak dicenderungi orang. Apalagi kalau kita berbicara tentang kalbu. Bagaimana sesungguhnya kalbu itu sendiri? Kita lihat dalam perspektif tasawuf, kita lihat dalam perspektif thariqah, dan kita lihat dalam perspektif tauhid. Nah, oleh karena itu, ikhwanul muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini adalah sebuah gagasan-gagasan, kemungkinan-kemungkinan, boleh jadi tanpa kita sadari bahwa apa yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan, itu sebenarnya juga dilihat oleh makhluk-makhluk gaib. Tetapi kita tidak dapat melihat mereka. Itu saudara-saudara muslimin sudah mengetahui itu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman demikian. Kamu tidak dapat melihat mereka, tapi mereka dapat melihat kamu. Nah, kalaulah makhluk gaib dapat melihat kita, melihat Anda, apalagi Allah Subhanahu wa taala benar-benar sungguh-sungguh dapat melihat kita ini. Apa yang dilihat Allah adalah perilaku kita, tingkah laku kita di dalam setiap aktivitas kita. Persoalannya kan sederhana saja. Kita tidak pernah menyadari bahwa setiap aktivitas kita itu apa saja tingkah laku kita, tindak tanduk kita,
fi'il kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menyadarinya. Jangankan menyadarinya, memikirkan saja pun tidak. Lalu bagaimana caranya Anda salat? Salat khusyuk. Ketika salat, Ihsan mengatakan, sembahlah Allah, seakan-akan kamu melihatnya. Kalaupun kamu tidak dapat melihatnya, sesungguhnya Allah melihat kamu. Nah, menyadari bahwa Allah melihat kamu itu pun kita tidak bisa, karena tidak terlatih dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kebiasaan-kebiasaan kita, bahwa setiap tingkah laku, gerak-gerik, diam, gerak-gerik maupun diam kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyadari ini, apalagi masuk ke dalam zauq, kita merasakan Allah itu melihat kita. Itu sangat sulit, saudara. Enggak semua orang bisa itu. Apalagi kalau dia lebih cenderung menonjolkan intelektualnya. Oh, lebih tidak bisa lagi, saudara-saudara. Ikhwanul muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian sajalah apa yang kami sampaikan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabila tauhid wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.